Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmira dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi intelektual dan ruang kajian filsafat. Yang pertama itu, tradisi intelektual adalah rangkaian pemikiran, metode, dan karya yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam berbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan. Tradisi ini mencakup kontribusi dari individu dan kelompok yang telah memajukan pemahaman manusia dalam berbagai disiplin ilmu. Logika empirisme adalah pendekatan dalam filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman inderawi. Menurut pandangan ini, semua pengetahuan yang valid harus didasarkan pada observasi, eksperimen, dan data yang dapat diverifikasi secara empiris. Logika empirisme menekankan pentingnya bukti empiris dan metode ilmiah dalam pembentukan pengetahuan, menolak gagasan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui spekulasi atau intuisi semata tanpa dukungan pengalaman konkret. Filosof terkenal yang mendukung pandangan ini termasuk John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Hermeneutik adalah teori dan metodologi interpretasi, terutama teks tertulis. Awalnya hermeneutik berkembang sebagai studi tentang interpretasi teks-teks suci seperti Alkitab, tetapi kemudian meluas ke bidang lain seperti sastra, hukum, dan filsafat. Dalam konteks filosofi, hermeneutika sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, dan Hans-Georg Gadamer. Mereka menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya dalam interpretasi teks, serta peran subjektivitas dan pra-pemahaman pembaca. Gadamer misalnya mengembangkan konsep fusion of horizons, fusi horizon, yang menggambarkan proses di mana pemahaman terjadi melalui dialog antara perspektif pembaca dan perspektif teks yang dibaca. Hermeneutika juga sering digunakan dalam analisis kualitatif dalam ilmu sosial dan humaniora untuk memahami makna dan pengalaman manusia. Selanjutnya, ruang kajian filsafat adalah bidang-bidang khusus dalam filsafat yang mencakup berbagai aspek pemikiran kritis dan analisis konseptual. Yang pertama itu filsafat positivisme adalah pendekatan dalam filsafat yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan empiris dan metode ilmiah dalam memahami dunia. Positivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang sahih hanya dapat diperoleh melalui observasi, empiris, dan verifikasi yang dapat diukur dan diuji. Kedua, filsafat post-positivisme adalah pendekatan dalam filsafat ilmu yang muncul sebagai tanggapan terhadap keterbatasan dan kritik terhadap positivisme klasik. Sementara positivisme menekankan verifikasi empiris, objektivitas, dan reduksionisme. Post-positivisme mengakui bahwa pengetahuan ilmiah selalu bersifat sementara, terbuka untuk revisi dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup. Yang pertama, kuantitatif. Masalah kuantitatif lebih umum, memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistik untuk mengukur variabel dan hubungan antar variabel. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang terstruktur yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Yang kedua, kualitatif. Masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasa yang tidak terbatas. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, proses, dan konteks yang kompleks.
Metode ini melibatkan pengumpulan data deskriptif yang tidak terstruktur seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka metodologi. Yang pertama, kuantitatif, yaitu yang terdiri dari yang pertama, teori yang akan diuji. Teori ini dapat berasal dari literatur yang relevan atau hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Yang kedua, uji hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, teknik analisis kuantitatif. Adapun contoh teknik penelitian kuantitatif yaitu seperti regresi, analisis varians, analisis faktor, dan lain sebagainya. Yang keempat, logika deduktif. Logika deduktif digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji kebenaran hipotesis. Dan yang terakhir yaitu tujuan menguji kebenaran teori. Tujuan utama dari menguji kebenaran teori adalah untuk memahami apakah teori yang diajukan dapat diandalkan dan benar berdasarkan data empiris. Yang kedua, kerangka metodologi kualitatif yang meliputi yang pertama, pengalaman diabstraksikan. Dalam metodologi kualitatif, pengalaman individu atau kelompok seringkali diabstraksikan atau diinterpretasikan ke dalam tema atau pola yang lebih umum. Yang kedua, hipotesis yang bersifat eksploratif. Hipotesis ini diajukan untuk membimbing penelitian dan eksplorasi fenomena yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis kualitatif. Beberapa teknik kualitatif yang sering digunakan yaitu analisis isi, analisis naratif, analisis tematik, dan grounded teori. Selanjutnya, logika induktif. Logika induktif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menarik kesimpulan umum dari data yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu formulasi teori atau menemukan teori. Melalui analisis data kualitatif yang mendalam, peneliti dapat mengembangkan teori yang mendasari fenomena yang diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi Sahabat Ilmu, dan di sini saya akan membahas tentang aspek kompetensi utama dalam penelitian. Nah, slide ini membahas tentang aspek kompetensi utama dalam penelitian, yaitu netralitas. Nah, di sini membahas tentang dua aspek. Yang pertama, kuantitatif. Nah, kuantitatif ini yaitu netralitas. Dalam aspek ini menekankan pada objektivitas peneliti. Nah, peneliti harus menjaga jarak dengan objek penelitiannya dan tidak membawa nilai pribadi dalam penelitian. Nah, adapun contohnya yaitu penelitian harus menggunakan metode pengumpulan data yang objektif dan tidak memihak, serta menghindari bias dalam analisis data. Selanjutnya yang kedua yaitu kualitatif. Nah, pengertian kualitatif yaitu netralitas. Dalam aspek ini menekankan pada konfirmabilitas informasi. Informasi yang diperoleh harus dapat dibenarkan atau dikonfirmasi oleh sumber lain. Nah, adapun contohnya yaitu peneliti harus memastikan
bahwa informasi yang diperoleh dari informan dapat diverifikasi dan tidak hanya berdasarkan persepsi subjek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdiah dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan aksentuasi istilah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, dalam aksentuasi istilah antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, terdapat perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek kunci, seperti kompetensi, nilai kebenaran, implementasi temuan, konsistensi, dan netralitas. Aspek-aspek tersebut dalam konteks penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif meliputi kompetensi, validitas internal, mengacu pada sejauh mana hasil penelitian kuantitatif dapat diinterpretasikan dengan benar dan valid dalam konteks pengaturan penelitian. Kemudian, validitas eksternal, menilai sejauh mana temuan penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada populasi atau situasi di luar lingkungan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu nilai kebenaran. Realitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian kuantitatif dapat diandalkan dan konsisten ketika diulang dengan metode yang sama. Kemudian objektivitas mengacu pada upaya untuk meminimalkan bias dan subjektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi temuan. Penelitian kuantitatif seringkali menekankan generalisasi temuan untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Kemudian pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu kompetensi. Credibility mengacu pada keakuratan dan keandalan data, analisis, dan interpretasi dalam penelitian kualitatif. Kemudian transferability menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif dapat diterapkan pada konteks atau populasi lain. Kemudian yang kedua, nilai kebenaran. Defendability menunjukkan sejauh mana hasil penelitian kualitatif dapat dipertahankan dan didukung dengan bukti yang kuat. Kemudian yang kedua, confirmability mengacu pada objektivitas dan keabsahan proses penelitian kualitatif serta kesesuaian antara data dan interpretasi. Kemudian yang ketiga, implementasi temuan. Penelitian kualitatif sering menekankan pada pemahaman mendalam dan kontekstual atas temuan dengan penekanan pada makna subjektif dan kompleksitas. Nah, dengan demikian, perbedaan dalam aksentuasi istilah antara penelitian kuantitatif dan kualitatif mencerminkan fokus dan nilai yang berbeda dalam hal kompetensi, nilai kebenaran, implementasi temuan, konsistensi, dan netralitas dalam konteks penelitian ilmiah. Baik, itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang realitas dalam penelitian metode pengumpulan dan analisis data. Contoh, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif juga bisa mempengaruhi reliabilitas. Contohnya, metode wawancara yang tidak terstruktur bisa menghasilkan data yang kurang reliabel dibandingkan dengan metode wawancara yang struktur. Yang ketiga, situasi dan kondisi sosial. Nah, situasi dan kondisi sosial tempat meneliti dilakukan bisa juga mempengaruhi reliabilitas. Contohnya,
lingkungan yang penuh konflik bisa menghasilkan data yang kurang reliable dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di lingkungan yang harmonis. Yang keempat, status dan kependudukan peneliti. Status dan kedudukan peneliti di hadapan responden juga bisa mempengaruhi reliabilitas. Contohnya, peneliti yang memiliki status sosial yang tinggi bisa mendapatkan data yang kurang jujur dari responden. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan peneliti dengan responden. Hubungan antara peneliti dengan responden juga bisa mempengaruhi reliabilitas. Contohnya, peneliti yang memiliki hubungan dekat dengan responden bisa mendapatkan data yang kurang objektif. Berikutnya tentang penjelasan istilah-istilah. Yang pertama, transferabilitas, di mana apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Selanjutnya yang kedua, dependability, yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam pengumpulan data, pembentukan, dan penggunaan dalam konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga, konfirmabilitas, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian tersebut, dengan tujuan agar hasil dapat